Novel ini buat aku marah. Putri Ho Kin Wan Rong, putri asli, Perdana Menteri, tetapi selingkuhan dan putri palsu. Paksa dia gantung diri. Anak sulung jadi gila, putri palsu kulit adik, anak lelaki mati perang. Buat aku si leluhur marah. Ya ampun, asyik baca novel? Lupa kalau hari ini waktunya ujian petir. Qinglan, kamu bangun di kediaman Ho. Tak ada yang berani ganggu. Syukur kamu pulang. Ibu senang sekali. Kediaman Ho? Aku masuk ke dunia novel, jadi putri asli yang ditukar. Shen Qinglan. Tidak boleh ada yang tahu aku si leluhur masuk sini. Qinglan bicara, tetapi mulut dia diam. Kenapa aku dengar suara dia? Mungkin karena ikatan batin kita. Ibu, kakak akhirnya pulang. Ibu bisa tenang sekarang. Qinglan, kamu tidak tumbuh dengan ibu. Ibu rasa bersalah sekali. Ibu akan ganti semuanya. Nanti Shen Lianyi pura-pura sakit usir ibu. Pelayan akan hina aku, bilang aku anak liar. Ibu, oh ibu, kamu bilang mau ganti, tetapi saat anak angkat sakit, kamu malah tinggal aku. Apa maksud Qinglan tadi? Ibu, saya merasa kurang sehat. Lianyi beneran pura-pura sakit. Ucapan Qinglan beneran terjadi. Kita pisah 20 tahun. Ibu susah cari kamu. Aku nggak mau kamu sedih. Lianyi, kalau sakit balik ke kamar. Nanti ibu panggil tabib. Kakak kamu baru pulang. Banyak hal kamu harus urus. Ibu biasa sayang aku. Kalau aku sakit sedikit, dia pasti khawatir sekali. Kenapa hari ini beda? Pelayan! Bawa hadiah sambutan Qinglan, bawa ke sini. Laner, ibu tidak tahu kamu suka apa. Jadi ibu siap ini semua yang gadis suka. Terima kasih, Bu. Aku ikut wanita tua ini sudah lama sekali. Dia tak pernah beri aku barang sebanyak ini. Kenapa Shen Qinglan dapat? Laner suka. Hadiah dari ibu. Laner suka semuanya. Ibu aku ini baik pada anak kandung sendiri. Syukur dia baik. Sayang dia putri Perdana Menteri. Tetapi setelah aku lahir, ayah dan selingkuhan tukar baik. Ibu aku sayang. Anak yang kamu sayang itu anak dari selingkuhan ayah. Tuan yang tukar, Laner. Rupanya Lianyi yang aku sayang, dia anak tuan dan anak wanita lain. Ibu. Kan aku sudah bilang, jika tidak enak badan, ke kamar. Aku bukan dokter. Obatmu mana bisa? Ibu, aku bisa obat. Waktu aku di desa, pernah ikut tabib. Sakit kepala ringan begini, aku jago. Kamu jangan kesini. Ibu. Lepas aku. Adik, tahan sedikit. Cepat sembuh. Pura-pura sakit demi tipu ibu. Lihat cara aku obat kamu. Shen Qinglan, kamu? Apa yang kamu buat padaku? Adik, tadi aku tusuk jarum. Dada sudah tidak sakit. Cigukan karena efek samping. Besok juga sembuh. Kamu? Qinglan, kamu susah cukup lama. Ibu aku tidak susah. Ibu yang paling susah. Ayah dulu jahat, ingin menikahi putri Perdana Menteri. Dia susun rencana culik, berpura-pura bantu ibu. Cuma 2 orang tadi malam. Nama baik ibu hancur. Kakek paksa ibu nikah sama dia.
Shen Tiancheng, rupanya kita jumpa dulu. Kamu yang atur semua. Kenapa kalian kasar ke Lianyi? Dia lari sambil nangis. Ayah, aku datang. Gimana sikap kamu saat bicara? Ibu sudah sadar. Shen Tiancheng, gimana cara kamu tipu aku? Kamu gila apa? Aku pernah bohong kamu. Tahun itu, gimana cara kamu nikah sama aku? Kamu tidak sadar. Apa Qin Wanrong tahu hal itu? Istri aku, kenapa bicara begitu? Kamu lupa? Kaisar jodohin kita dulu. Cerita kita dulu orang tahu. Kamu? Ibu. Ternyata Kaisar jodoh ibu dan ayah. Karena Kaisar yang jodohin, pasti ayah setia sama ibu. Untung Lan cegah tadi. Kaisar jodoh aku dan Marquis. Kalau aku paksa cerai, Kaisar pasti bakal malu. Nama keluarga juga kena imbas. Untuk sekarang aku pura-pura tidak tahu. Tunggu simpanan itu muncul, kumpul semua bukti, lalu minta Kaisar izinin cerai. Marquis, Lianyi tadi berpura sakit. Dia mau rebut perhatian Lan. Makanya aku bicara agak kasar. Marquis, jangan ambil hati. Mana mungkin Lian Yi pura-pura. Anak itu memang lemah. Ayo ikut aku tengok dia. Wanrong, aku bicara sama kamu. Ayah, Lan baru saja pulang. Dia tidak mau lepas dari ibu. Kalau kalian enggan, aku pergi sendiri. Ayah, kamu harus hati-hati. Jangan sampai kaki kesleo. Berani jahatin ibu aku? Awas, aku bakal bikin kamu jatuh. Ayah tidak apa-apa. Sini Lan bantu ayah. Tidak usah. Meski ibu sadar sekarang, belum tentu aman dari gangguan simpanan itu. Aku harus buat rencana. Aku sudah nikah 20 tahun. Kalau dia punya simpanan, pasti ada jejak. Kecuali dia tinggal di sini. Orang terdekat kita. Kakak, Lan sudah pulang. Harusnya kabarin aku. Biar aku siapin hadiah. Ini ibu kandung Shen Lianyi. Simpanan ayah aku, Fukaiping dulunya gelandang jalanan. Ibu aku baik bantu dia, lalu angkat jadi saudara. Dia tinggal di rumah kami selama ini. Tapi dia malah goda ayah, tidak tahu malu. Ya. Ini pasti keponakan aku yang baru saja pulang. Lihat, dia sangat cantik. Mirip banget sama kakaknya, kayak cetakan sama... Anak ini penyebabnya. Bikin Lianyi cegukan terus. Biar aku kasih ajar. Kamu siapa? Ini Fu, bibi kamu, adik angkatku. Oh, ternyata Bibi Fu. Laner sudah dengar kabar. Ibu punya adik angkat. Umur sudah lewat 30, punya anak tanpa nikah, masih tumpang di rumah. Sekarang, akhirnya kita temu Bibi Fu. Kamu benar teladan kami. Anak sialan ini. Berani omong begitu. Berani ganggu Lianyi aku. Biar aku balas kamu. Bibi datang buru-buru, tidak bawa kado apa. Tadi itu, aku lewat Bayutang. Lihat bedak tingkah ini. Cocok sekali buat Lainer. Ayo coba pakai. Bedak apa ini? Ini jelas sekali racun. Kalau aku pakai bedak ini, muka aku pasti hancur. Ayo. Kakak, kenapa tiup bedak ke aku? Bedak kamu terlalu wangi. Aku tidak tahan lagi. Aku pun bersin. Bibi Fu, wajah kamu itu muncul banyak bintik merah. Kalian semua tunggu saja balas aku. Lianyi, kamu pelan sedikit. Wajah aku sakit sekali. Salah Qin Wanrong dan Shen Qinglan. Anak perempuan itu. Pelankan suara kamu. Kalau mereka kesini,
kita celaka lagi. Ini gara-gara kamu, Tuan. Kalau tidak, kami berdua tidak akan tindas begini. Dulu kan sudah janji, biar Lianyi seperti anak sulung kamu nikah dengan pangeran. Tapi sekarang Shen Qinglan datang. Haruskah Lianyi kalah? Kasih posisi anak sah? Ayah, aku tidak terima. Lalu aku bisa apa? Setiap tanggal 15, Putri Mahkota pulang rumah, nanti pangeran juga ikut. Kalau Lianyi pikat pangeran, jadi selir pangeran, Shen Qinglan pasti kalah. Dia jadi bawahmu. Tidak boleh. Kediaman Yungiho kita kirim King Yun jadi putri raja. Mana bisa kirim lagi? Aduh Tuan, kamu bodoh sekali. Makin banyak kuasa, makin jamin hidup kita. Kalau Lianyi juga ke sana, saat pangeran naik takhta, kita punya 2 ratu. Tuan jadi mertua raja. Pilih sendiri mau Shen Qinglan atau yang tidak bersamamu, atau Lianyi yang selalu kamu sayangi. Ayah. Iya. Ibu. Yuner, ini Shen Qingyun, kakak kamu. Dia juga putri mahkota. Salam kakak. Jadi ini kakak tertua aku. Dia cantik dan lembut sekali. Kenapa aku dengar suara adik? Siapa yang bicara? Tuh, kasihan bener kakak aku ini. Tulus bantu jalan Shen Lianyi. Bawa dia kepada bangsawan. Shen Lianyi itu sebenarnya mau jadi selir pangeran. Benar itu suara adik. Dia bilang, Lianyi mau jadi putri. Oh ya kakak, dengar-dengar pangeran mahkota datang. Pangeran sedang bicara sama ayah. Bicara itu bohong. Yang benar kasih obat. Ayah jahat sudah bilang ke Lianyi, pangeran ke ruang kerja. Lianyi kasih obat ke teh di kantor. Mungkin sekarang mereka sedang mesra di sana. Apa? Ibu. Lihat reaksi Yuner ini pasti dengar suara hati Lan-er. Yuner, jangan panik. Dia kakak kandungku, aku harus bantu dia. Ibu, kemarin aku buat ayah marah. Aku mau minta maaf. Ibu, kakak, ayo setuju. Kalau tidak, pangeran gawat. Ayo, ibu dan kakak ikut. Ayo pergi. Pangeran mahkota? Berani sekali. Aku sudah lama kagum. Mohon pangeran, kasihan aku. Yun-er. Shen Lianyi, kamu berani sekali. Berani goda pangeran. Kakak, tolong ampun aku. Shen Lianyi, kamu nekat banget. Berani kamu beri aku obat. Ampuni aku, pangeran. Aku gak berniat celaka kamu. Lepaskan Shen Lianyi, pangeran. Dia cuma khilaf sebentar. Ingat, dia dan putri mahkota. Kalian itu saudara, tolong lepas dia. Cukup. Adikku cuma Qinglan. Shen Lianyi cuma anak angkat. Dia bukan apa-apa. Anak angkat, tak perlu beri ampun. Yuner, Shen Lianyi itu adikmu. Gimana harus hukum dia? Aku pernah baca buku, ada hukuman di Zanghong. Gak tahu gimana rasanya. Shen Lianyi cuma anak angkat. Dia sudah terlalu jauh. Memalukan keluarga Marquis. Dia harus pergi. Orang masuk. Saya keluar. Kasih dia hukuman Yi Zanghong. Jangan kakak. Aku salah. Tolong lepas aku. Lepas tanganmu. Lianyi, kamu gak apa-apa. Bangun. Shen Tiancheng, kamu pengecut. Kenapa biarkan Lianyi menderita? Bawa saja.
Tunggu. Tuan Marquis mau bilang apa? Cinglan baru pulang. Jangan ada darah. Nggak bagus lihatnya. Demi kebaikan Cinglan saja. Jangan kejam. Pasti kasihan sama Lianyi. Ayah sialan ini. Mulai cari empati. Mau bebaskan Shen Lianyi. Kalau dia bebas, keluargaku bisa celaka. Ayah, terus ayah mau gimana? Putra mahkota ada di sini. Aku percaya ayah pasti hukum dengan adil. Benar kan? Percaya ayah mertua. Kasih aku jawaban puas. Anak ini terus desak aku. Aku harus hukum Lianyi. Harus hukum berat dia. Pukul dia 20 kali. Empat 40 kali pukul. 40 kali. Fisik Lianyi lemah. Dia nggak akan tahan. Jangan, ayah. 50 kali. Ayah hebat. Ayah adil sekali. Bawa saja. Ayo jalan. Lepas aku! Lepas! Lianyi! Berhenti pukul! Berhenti! Jangan pukul aku lagi. Aku salah. Lianyi, kamu sakit? Biar ibu cek. Jangan hirau aku. Ayah tidak sayang. Ibu tidak guna. Kamu juga anak haram yang sembunyi. Apa guna aku hidup? Lianyi, jangan bicara begitu. Hati ibu hancur, Lianyi. Kalau bukan Qin Wanrong dan 3 anak itu, mana mungkin kita begini. Sampai jatuh begini. Qin Wanrong? Kamu berani pukul anakku. Jangan salah aku. Kalau Serang anak laki-lakimu. saat anakku waris gelar, lihat saja nanti. Ibu. Ibu, aku pulang. Aku pulang tumpas bandit. Syukur kamu selamat. Kier, ini adikmu, Cinglan. Salam kakak. Kamu adik kandungku yang tukar itu, Cinglan? Ini kakakku yang bucin. Suara apa ini? Apa itu bucin? Adik bicara tentang aku? Aura naga kuat sekali. Wadah kultivasi yang hebat. Kalau bisa kultivasi ganda, jadi dewa lagi segera. Sudah dekat. Siapa ini? Jingshi salam pada Nyonya. Salam, Nona. Ibu, saat tumpas bandit nyawaku hampir hilang. Untung Kak Jingshi bantu, aku pun pulang selamat. Kalau pangeran tak larang ungkap identitasnya, ibu pasti buat pesta di rumah Ho. Go Jingshi. Pangeran ini paling pendiam, pangeran ketiga. Kok gila di novel, suka cekik leher orang. Dia tidak tampak begitu. Adik tahu identitas pangeran, tapi cowok gila tipe apa itu? Cekik leher itu hobi? Bisa bicara lebih jelas, adik? Ternyata dia pangeran ketiga. Dia sembunyi identitas pasti. Ada maksud tertentu. Terima kasih tuanku. Tuan adalah penolong keluarga kami dan Ho. Silakan duduk tuanku. Frill, aku tak ungkap identitasmu, tapi semua sepertinya tahu. Tangan dia cantik sekali. Sayang kalau buat cekik. Harusnya buat hal lain. Misalnya, elus wajah aku. Lupakan saja. Orang ini cuma pura-pura baik. Kedengarannya keren. Aku pasti tidak mau. Ci, kamu pulang kali ini? Istirahat saja di rumah. Iya, Ibu. Tapi Xiaoro ajak aku pergi. Kasihan kakakku ini. Benar-benar budak cinta. Pergi saja kencan. Nanti cuma bisa diam. Adik, apa maksud kamu? Ibu,
Aku pulang kali ini mau bicara hal ini. Aku mau setelah festival lampion selesai, lamar ke rumah Tuan Xiao. Xiaoro itu wanita licik, cuma mau jadi kaya. Dia dekat kakakku karena ingin kuasai keluarga kita. Dia pakai kakakku, banyak pria lain mendekat. Kenapa mereka lihat aku? Kakak mau melamar, lamar saja. Semoga kakak masih hidup saat lamaran. Malam festival lampion, Fu Kaiping mau bunuh kakak. Kakak patah kaki demi Ru. Ru lalu tinggalkan kakak. Kakak bakal depresi nanti. C. Ibu rasa urusan nikah? Pikir dulu baik-baik. Jangan pikir lagi, Bu. Ru itu anak selir, hidup susah di rumah Xiao. Aku sudah janji nikah. Aku harus tepati janji. Tapi, Ibu beri aku restu. Aku cuma mau nikah, Ru. Kalau tidak ada Ru, lebih baik aku mati. Kenapa ada orang sengaja cari mati begini? C. Ibu sudah dengar. Tunggu waktu tepat, kita ke rumah Tuan Xiao. Terima kasih doanya, Ibu. Bagus sekali. Besok aku harus kasih tahu Ro kabar ini. Tidak bisa. Shenqi harus aman. Harus cari cara jaga dia. Kakak, Shen Qinglan sudah pulang? Belum jalan-jalan di kota? Besok aku ikut. Tidak boleh. Aku dan calon kakak iparmu susah payah bisa bertemu. Kamu itu masih kecil. Jangan ikut campur. Sana, pergi jauh. Aduh, kakak, aku takkan ganggu kalian berdua. Aku ikut ya. Aku? Jingxi sangat sibuk. Mana ada waktu buat kamu? Kamu anak perempuan, diam saja di rumah. Jangan pergi kemanapun. Besok bakal ketemu Ru. Aku harus siap-siap. Iya. Kesal sekali. Kalau soal Xiaoro, kakakku bucin, langsung hilang akal. Aku ini sangat pintar. Kenapa punya kakak sebodoh ini? Bu, orang kita sudah siap. Tunggu Shenqi masuk perangkap. Bagus. Ingat baik-baik, jangan biarkan Shenqi itu mati dengan mudah. Iya. Aduh, Liani, kamu ini. Ibu, saat aku pulang tadi, aku lihat Shen Qinglan keliling diam-diam. Apa dia bakal rusak rencana kita? Santai saja, ibu suruh orang pantau dia. Cepat duduk. Tidak kasih aku ikut. Aku pergi diam-diam saja. Kemari, tangkap pencuri ini, bawa dia segera. Iya. Kakak, kenapa di sini? Maling rumah susah jaga. Kemarin Liani bilang ada barang hilang. Hari ini kamu diam-diam lewat pintu belakang. Pasti curi harta rumah? Buat kamu jual? Sial, aku ceroboh. Baru saja sampai sini, tubuh ini belum stabil. Mereka tahan aku tidak bisa pakai sihir. Lucu, ini kediaman Yonghi. Aku Putri Sa. Aku curi di rumah sendiri. Benar-benar konyol. Tidak tentu juga. Mungkin saja kamu benci aku, makanya niat jahat. Kamu juga hasut ibu, kasih banyak harta. Tidak sangka kamu begini. Hari ini aku hukum kamu demi keluarga. Mati kamu manis. Sini, Iya. jilat leher dia sekarang. Iya. Kakak, kamu harusnya tetap di desa. Diam saja. Kenapa cari keluarga? Karena kamu halang jalanku. Mati saja sana. Apa aku baru sampai? Malah mati di sini. Kakak sulung mungkin telat. Stop!
Kamu siapa? Berani buat onar di rumah Yonghi? Kamu tidak apa-apa. Makin aku pikir, rasa makin aneh. Untung aku datang. Kalau tidak, nyawa gadis ini hilang. Aku tidak apa-apa. Mungkin kakak dalam bahaya. Hei, ibu aku tanya kamu. Berisik. Punya motor, aku antar kamu. Cepat lari! Cacik, tolong aku. Kaki aku. Bos, sudah beri perintah? Jangan biarkan dia mati mudah. Ruer, jangan takut. Masih panggil Rower? Mati sana. Andai tahu dari awal. Aku harus dengarkan tadi. Henti berani sentuh kakak aku. Apa? Aku sudah berizin. Serang! Kakak! Kakak! Apa kabar kamu? Bisa gerakan kaki? Lupakan aku. Lihat Roer dulu. Dia pingsan. Nyawa kamu terancam. Xiaoru bikin cemas. Dia tidak apa-apa. Tenaga dia kuat sekali. Dia cuma pura-pura. Kamu tidak biar aku... Iya, aku yang urus. Kamu diam di sini. Mau benar atau pura-pura, kalau jarum ini tusuk, biarpun kamu hampir mati, kamu harus balik. Hahaha, aku tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Kakak, lihat, dia tidak apa-apa. Ayo kita pulang. Urus sisanya ya. Iya. Berani sekali kamu. Berani serang Cier. Dia putra sah Hao Fu. Tuan Ho, bukan aku. Mana mungkin aku tega. Cier juga aku asuh dari kecil, Tuan Ho. Iya, ayah. Mereka tidak ada bukti. Kenapa tuduh Bibi? Masih berani bahas bukti? Orang pangeran ketiga bawa bukti tadi pagi. Datang ke sini, kamu pikir rencana kalian? Apakah akan rapi? Kakak-kakak, tolong bantu aku. Tadi aku cuma lagi khilaf, kakak. Hebat sekali alasan khilaf. Gara-gara khilaf mau bunuh kami berdua. Jangan kasihan, Ibu. Kenapa Nyonya diam saja? Dia kan adik angkat. Ayah, cepat buat keputusan. Tuan Ciu sudah tunggu. Biarpun kamu adik Nyonya, hari ini aku bunuh. Tunggu. Ibu, aku sudah tahu. Ibu takkan biarkan ayah bunuh kami. Nyonya, jangan bela adik angkat itu. Aku harus bunuh dia. Tuan, pukul pakai tangan itu sakit. Pakai ini saja, lebih mudah. Ibu memang paling hebat. Tuan, cepat hajar. Ibu, mengapa ibu begitu ke Bibi? Ayah. Kalau ayah tidak tega, aku bantu, ya?
tidak apa-apa. Karena Tuan tidak tega sendiri, hukum dua orang ini sesuai hukum. Siap. Bawa mereka berdua ke sel. Tunggu! Apa lagi yang mau dibilang? Kak, ini semua salah aku sendiri. Lianyi cuma kena hasut aku. Dia tidak salah. Tolong, Kak. Bebaskan Lianyi ya. Iya. Dia ini masih kecil sekali. Dia tahu apa? Dia rasa kamu pilih kasih ke Lan sampai dia kamu cuekin. Tadi malam dia mau bunuh aku. Ayah, oh ayah, aku dan Lianyi itu anak kamu. Tapi kamu cuma sayang Shen Lianyi. Terus aku sama kakak apa? Aku kasih dia 3 anak, tapi dia biar anaknya lukain anakku. Benar-benar tidak punya hati. Lander itu anak kandung aku. Apa salah aku sayang anakku? Tentu tidak salah. Tapi Lianyi tidak salah. Wonrong, kamu bisa sabar sedikit? Aku tak mau hidup lagi. Biarkan aku mati. Kenapa sejak kakak datang, kamu ubah? Malah suruh aku mati. Hubungan kita sudah 20 tahun. Apa itu tidak ada arti? Ibu saya paling baik. Hatinya sekarang sudah luluh. Ayah jahat juga tekan terus. Dia mau bela Shen Lianyi. Kalau dia dibiarkan begitu, Dia akan bikin onar lagi. Ibu hukum dia tulis aturan rumah. Biar dia tidak sempat buat kacau. Aku tidak seret Shen Lianyi ke penjara, tapi dia dan Fu Kaiping lukain kakak. Tidak boleh lepas begitu saja. Potong uang saku dia jadi setengah. Tulis aturan rumah 30 kali. Jangan keluar sampai selesai. Bawa dia. Iya, iya. Ibu! Ibu! Lianyi. Aku buat ibu sengsara. Aku tidak guna. Aku tak bisa lawan Shen Qinglan. Bukan salahmu. Shen Qinglan itu sangat licik. Tak tahu kapan dia goda pangeran ketiga. Qin Wanrong terus pantau aku. Susah payah salin aturan baru keluar. Ada hal yang mau aku bilang. Ibu ingat malam itu, bagaimana Shen Qinglan buat kita kalah? Maksud ibu dia bisa sihir. Sebelum aku masuk penjara, ada guru sakti di selatan. Kamu bisa minta ilmu pada dia. Mungkin Shen Qinglan itu siluman rubah. Ibu, aku pasti ke sana. Tetapi sebelum itu, Lianyi, bantu ibu satu hal. Ibu beri perintah. Sini kotor dan bau. Ibu tidak mau tinggal di sini. Ambil rencana ini, cari wakil menteri Xiao. Beritahu dia, bagaimanapun, cari cara bawa ibu keluar. Wakil Menteri Xiao? Bukan dia ayah Xiaoru. Ada hubungan apa dengan ibu? Ibu, aku pasti urus. Kak, gimana kalau Jingxi cari dokter? Adik Qinglan benar. Aku suruh orang panggil dokterku. Tidak perlu. Lihat kakak. Tubuh ini kuat sekali. Cuma kaki saja salah urat. Ini sudah 3 bulan. Sudah lewat 3 bulan? Luka sudah hampir sembuh. Jangan repot Kak Jingxi. Sudah 3 bulan lewat. Kenapa Roer belum jenguk aku? Tuan, Nona Xiaoru datang. Sekarang sedang tunggu di ruang tamu. Roer jenguk aku? Masukkan dia cepat. Si bodoh mulai lagi. Mau serah nyawa ke Xiaoru. Kali ini kaki selamat. Kalau masih sama Xiaoru, nanti nyawa kamu yang hilang. Meski Roro bukan begitu, tapi ucapan adik memang benar. Kak Ci? Kak Ci. Kakak. Gadis ini cepat ganti wajah. Ada wanita cantik begini? Kak Ci, Roer minta maaf. Waktu itu Roer pingsan. Kak Ci tidak apa-apa. Roer, aku tidak... Kakakku ini polos sekali. Xiaoru cuma cek kamu mati. Kalau kamu mati, dia langsung cari yang lain. Kakak pura-pura kaki patah saja untuk uji Xiaoru, biar tahu sifat asli Xiaoru. Aku tidak percaya Roer begitu. Dia pasti tulus sayang aku. Dia tidak akan tinggal aku. Aku bakal bukti ke kalian. Roer, dokter bilang kaki patah.
Sembuh atau tidak belum tahu. Wah, kakak pintar juga. Kaki patah? Iya, Roer. Meski kakiku patah, tapi mungkin bisa sembuh. Nanti aku buka toko buat kamu. Bukan begitu, Shenchi. Kamu sudah jadi begini. Gimana kalau nikah batal saja? Kenapa? Kamu gak mau nikah? Karena kamu itu cacat sekarang. Aku lagi masa depan cerah. Awalnya aku mau nikah, cuma buat lepas status selir. Banyak orang kejar aku. Gak perlu buang waktu. Kok kamu bicara begitu? Adik aku nggak salah. Sampah mana pantas nikah. Shenchi cuma hilang kaki. Tapi kalau adikku nikah, semua hidupnya hancur. Kaki Shen memang patah, tapi dia tetap pewaris. Adik kamu gak bakal rugi. Cacat itu gak guna. Gelar itu cuma nama. Gak bakal dapat jabatan. Keluarga Yongyi bakal hancur. Kalau dia beneran cinta, jangan minta aku kasihan. Kamu... Jingxi, sudah, jangan bicara. Xiaoro sok suci. Kakak cuma salah satu gebetan yang punya status tinggi. Sekarang kakak kecelakaan, dia cari orang lain. Duer, kamu sama aku bukan karena status, bukan. Aku jujur saja sekarang, kalau bukan pewaris, aku gak bakal lirik. Urus dirimu sendiri. Omongan adikku memang benar. Nona Qinglan, sampai jumpa lagi. Aduh, Dek. Kenapa Roer tega? Dia memang bukan orang baik. Cari orang yang baik. Bukan sampah dipaksa baik. Iya. Omonganku tadi keren. Kujingshi pasti suka. Guru, rumah aku ada siluman. Oh, coba kamu cerita. Aduh. Jadi begitu, guru, tolong usir siluman itu. Kalau begitu, siluman itu punya ilmu tinggi. Aku butuh tenaga buat ilmu hitam. Ajar anak ini ilmu isap jiwa, biar dia jadi wadah aku. Serap semua ilmu orang itu, aku kasih. Kamu jurus, kamu bisa lawan siluman itu. Terima kasih, guru. Xiaolang, antara aku dan istri kamu, siapa yang lebih lembut? Siapa yang lebih peduli? Aduh, tentu saja kamu. Lihat dia saja aku tidak mau. Kalau bukan karena ayah dia kaya. Mana mau aku nikah sama dia? Ini semua berkat Xiaolang. Aku bisa cepat keluar penjara. Caiping, kamu bicara apa? Ini cuma masalah kecil. Lihat hubungan kita berdua. Mana mungkin aku lepas tangan. Apalagi, kamu sudah beri aku Ziheng. Anak yang sangat hebat. Iya, lihat anak sah kamu itu. Dia sangat nakal. Tidak bisa banding sama Ziheng. Benar sekali. Kalau dia sehebat Ziheng, dia mau nikah sama anak keluarga Hou. Aku pusing sekali. Shen Qinglan? Benar-benar, itu Shen Qinglan. Xiaoyan dan Shen Qinglan cocok. Ibu cari aku ada urusan apa? Lang Er, tiba tepat waktu. Ini istri wakil menteri. Wah, badan istri wakil menteri hebat. Sekali pukul bisa mati 10 Fu Kaiping. Beliau datang mau lamar kamu. Ibu mau tanya pendapat kamu. Pendapatnya tak penting. Pernikahan itu urusan besar. Harus dengar orang tua dan Mak Komblang. Sudah pernah lihat Tuan Xiao. Dia itu orangnya sangat tampan. Lan untung bisa nikah dengannya. Pantas, waktu itu Xiaoyan senyum. Aku rasa ngeri sekali. Ada maksud seperti ini. Xiaoyan itu bajingan berkelas. Dia sudah rusak banyak gadis. Aku bisa hancur kalau nikah. Tapi gimana aku bilang pada kalian? Ternyata begitu ya. Aku tak akan biar Laner cerita.
Ibu. Laner, ibu paham? Tuan Ho, batal saja nikah ini. Aku baru saja ketemu Laner. Aku belum rela dia nikah. Kakak jangan hambat masa depan Cinglan. Gadis muda, jangan ditahan terus, kata pepatah. Nanti malah jadi benci. Apa kamu di penjara? Siapa yang bebaskan kamu? Aku tahu jawabannya. Ayah brengsek dan Wakil Menteri Xiao pelakunya. Apa urusan Wakil Menteri Xiao? Aku saran ibu pikir lagi. Sebaiknya pikir baik-baik. Anakku jarang minta bantuan. Karena dia sudah minta, aku sebagai ibu harus kabulin. Tenang, aku yang atur rumah Yongyi. Nanti kita cari hari baik. Ayah mau jual anak demi jabatan. Ayah, aku mau nikah dengannya. Semua terserah ayah. Laner! Ibu tidak apa-apa. Aku tahu yang aku laku. Yakin mau nikah di rumah Silang? Iya. Itu bagus. Ayah jahat mau hancur Xiao Shilang. Gimana kalau dia tahu Xiao Shilang dan Fu Kaiping ada main? Bagaimana reaksi dia? Ayah, tawa saja selagi bisa sekarang. Pangeran, kota lagi ramai bicara. Keluarga Xiao dan Shen mau nikah. Kenapa mereka mau nikah, tapi pangeran malah marah? Desas-desusnya pangeran tak suka wanita. Apa dia suka putra Xiao Shilang? Ciyu, apa maksud dia laku ini? Dia bilang suka aku menikah dengan orang lain. Apa aku cuma dia main? Habis sudah. Kapan Xiao Yan bilang suka pangeran? Pangeran suka sesama jenis, tapi tetap marah. Aku rasa mungkin dia cinta nona kedua Shen. Kamu harus coba ikhlas. Kamu dan dia tidak mungkin satu. Cinta itu sabar. Cinta itu lepas. Cinta itu doa yang tulus. Kamu tidak boleh rebut dia. Siap orang buat regut dia? Sia-sia aku bicara tadi. Aduh. Saya benar-benar tidak mengerti. Kenapa kamu mau nikah ke keluarga Xiao? Xiao yang tidak pantas untuk kamu? Kakak, tenang saja. Nikah ini tidak akan jadi. Kenapa? Tentu saja karena sekarang Fu Kaiping dan Xiao Shilang sedang buat mesum di Fuxing. Setelah skandal mereka bongkar, ayah tidak akan biarkan aku nikah. Jadi, begitu rupanya, ternyata Laner sudah punya rencana. Aku harus cari alasan agar kakak dan ibu ikut gerebek mereka di Fuxing. Kakak, ibu, sejak King Lan kembali, belum makan enak di kota ini. Bagaimana kalau kita makan di Fuxing? Apa permintaanku ini tiba-tiba? Bagaimana kalau mereka tidak mau ikut? Baik. Gampang sekali mereka setuju. Iya. Tidak gampang sama sekali. Ibu sudah lama ingin makan bareng. Cuma kita bertiga saja. Perlu siapa lagi? Istri sah harus ada saat gerebek. Kalau ibu ajak Nyonya Shilang, itu pasti lebih bagus. Benar, harusnya undang calon besan untuk bahas soal tanggal nikah. Aku suruh orang jemput Nyonya Shilang. Apakah ini namanya cinta? Ibu dan kakak sangat paham aku. Hahaha. Waktu hari lamaran itu, aku lihat wajah Nyonya tidak sehat. Aku sempat kira Nyonya tidak suka nikah ini. Nyonya bicara apa? Bisa nikah ke keluarga Xiao? Itu berkah bagi Laner kami. Hidup seorang wanita itu sangat sederhana. Singkatnya, cuman soal suami dan anak. Cinglan masih belia. Nyonya pasti lebih paham soal ini. Aku dan suami nikah 3 dekade. Dia tetap manis seperti dulu. Kami pasti juga begitu. Cinglan kalian sungguh sangat beruntung. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kakak tetap bisa kasih makan meski tak ada yang mau. Shilang, pelan sedikit.
Ibu, sekarang giliran ibu. Bukankah ini suara adik angkatku? Siang bolong buat mesum begini. Nyonya besar kediaman Ho tidak bisa didik adik sendiri. Biarkan dia selingkuh tanpa malu. Besan benar sekali. Aku mau lihat. Siapa orang tidak tahu malu yang buat mesum dengan adikku? Suaminya Siapa berani ganggu aku? istriku. Aduh, ayah Besan. Kenapa kamu di sini? Kamu berani selingkuh di belakangku? Aduh! Kakak, Pelakor ini yang menggoda aku. Xiaolang, kenapa kamu bicara begitu? Kamu pikir aku bodoh? Tidak ada asap tanpa api. Kalau kamu bisa jaga diri, godaan dia tidak akan mempan. aku dengar Bibifu punya anak laki-laki. Xiao Shirang yang kasih saran masuk ke akademi itu. Mungkin ini bukan cuma kebetulan. Tentu bukan kebetulan. Seperti kita, kalau bukan saudara kandung, buat apa kamu repot-repot? Tolong aku. Iya, benar. Iya benar. Aduh, kalian bicara apa? Ibu Besan, jangan ambil hati. Xiaolang usaha keras, atur anak itu masuk akademi. Pasti karena anak itu punya bakat luar biasa. Kamu gak perlu jelasin. Aku paham suamiku. Aku tahu dia gimana. Anak itu pasti anak brengsek. Jing, kamu harus percaya suamimu. Jangan sebut aku begitu. Nyonya Shirang galak begini. Nama kecilnya ternyata Jingjing. Hei, maaf. Aku tidak tahan lagi. Karena kamu tak setia, jangan salahkan aku juga. Turun kamu, sayangku. Pinggangku! Semua sini lihat Xiao ini kerja di kementerian. Dia punya anak sama aku. Dia bisa-bisanya siang bolong selingkuh sama ibu tua ini. Kamu perempuan jahat. Nggak malu ya? Berani ngelakuin ini? Masih mikir soal malu? Terus kamu, si imut ini, profesional? Ya, sip. Ayo, biar orang-orang lihat muka imutmu itu. Menurut aku, imut begini. Pantas dihajar ramai-ramai. Kamu berani aja. Aku hajar kalian berdua selingkuh kotor. Tunggu ibu mertua, mending jaga badan sendiri. Biar Cinglan yang urus hajar kayak gini. Oke. Jadi kamu aja yang hajar. Untung cuman anak cewek kecil. Kalau Zen Wenjing yang hajar aku udah setengah mati. Aduh. Bagus hajar, mantap. Kamu? Kenapa mukul suami aku? Sampai segitu parah? Aku suruh mukul? Nggak suruh beneran mukul? Aku belum ngapa-ngapain. Cuma gerakin badan. Suami, aduh. Suami. Jing, aku udah nggak berani lagi. Suami, kita pulang dulu aja. Kalau mau bahas apa, tunggu kamu sembuh dulu. Adik ini kelihatan pendiam. Tapi kalau mukul, ganas juga. Siapa yang nikahin dia? Beruntung banget. Aduh, Jingshi, aku kasihan sama kamu. Kenapa kalian bertiga senang sekali hari ini? Ada apa? Aku mau tanya dong. Tadi kita bertiga pergi makan sama Bu Silang. Ayo tebak gimana dong? Kita lihat Xiao Silang lagi selingkuh sama cewek lain. Iya. Xiao Silang kelihatan polos. Kok bisa diam-diam begitu juga? Xiao Silang emang sial banget. Aku sama Kai Ping gak pernah ketahuan loh. Ayah, kamu tahu nggak siapa cewek yang selingkuh sama Xiao Silang? Siapa dong?
Kamu pasti susah percaya deh. Xiao Silang selingkuh sama dia. Itu Fuyimu. Fuyimu. Fu Kaiping. Oh yeah. Kenapa sih? Gak apa-apa. Ayo aku kasih kabar yang lebih panas. Ayah, kata orang anaknya Fuyimu itu aslinya anak Xiao Silang. Coba kalau dipikir, pasti Xiao Silang mati-matian bantu masukin dia ke sekolah. Ngaco banget. Itu anak jelas. Jelas apa? Gak ada apa-apa. Bapak yang salah kira anak itu anak dia. Padahal anak itu anaknya Xiao Silang. Shen Tiancheng, kamu diam-diam tukar anak aku. Kamu bikin aku sama Lanner pisah bertahun-tahun. Udah saatnya kamu terima balasannya. Tuan Hao, dengar dulu aku. Apa aku kurang baik? Malah selingkuh sama pejabat Xiao. Ayah, ibu kenapa? Kamu pergi. Lianyi, jangan ikut campur. Ini urus aku sama ayah. Tuan Ho, aku cuman wanita biasa. Mana berani aku khianat. Semua itu, pejabat Xiao itu, dia yang paksa aku. Tuan Ho. Mungkin duga aku benar. Ibu selingkuh sama pejabat Xiao. Kakak anak pejabat Xiao. Kenapa kamu tidak bilang? Tuan Ho, hal macam ini, gimana aku harus bilang? Aku tanya lagi. Ziheng anak aku bukan? Tuan Ho, Ziheng, tentu anak kamu. Kamu tidak percaya aku, Tuan Ho? Iya. Ayah jangan curiga sama ibu, Lianyi. Dan kakak anak ayah. Kalau ayah tidak percaya, hari ini kita tes darah sama kakak. Lianyi. Baik. Ayo kita tes darah. Aduh. Ada apa? Bangun aku malam begini. Besok aku harus buat tugas. Kak, ayah mau tes darah kamu. Tetes saja darah ke air. Tes darah? Aku anak kandung ayah. Kenapa harus tes darah? Cih, tentu. Karena kamu bukan anak aku. Ibu. Tuan, kamu tega begini pada kami. Ayah, kenapa bilang hal? Buat ibu sedih. Lagi pula kakak benar anak kamu. Terus kenapa? Nanti aku bakal football kalian. Oke, janji. Pelan-pelan, Dik. Ayah, mari. Oh ye, sekarang kamu harus percaya aku. Aku selalu percaya kamu, Caiping. Tapi omongan orang seram. Ini salah, ya. Bangunkan aku tengah malam. Sampai besok aku tidak bisa belajar tenang. Hahaha, kamu sudah capek. Ayah punya batu tinta hadiah kaisar. Besok ayah akan ambil. Kasih buat kamu. Lagian aku susah tidur. Mending cari minum di kedai. Sudah malam, aku pulang dulu. Lianyi, tadi itu ada apa? Abangmu itu jelas-jelas. Ibu, lain kali ada masalah begini. Jangan sembunyi. Aku tahu. Abang anak Xiao Silang. Aku sudah campur tawas tadi. Kalian berdua bisa gawat tadi. Kamu benar-benar belajar dari pendeta ilmunya hebat. Ini semua berkat kamu, putri kesayangan ibu. Shen Qinglan. Dia bongkar rahasia kita karena dia tidak mau Nikah sama Xiaoyan itu, Lianyi. Jangan sampai dia berhasil lakuin itu. Ibu tenang saja. Aku sudah punya rencana bagus. Tidak bakal biarin dia Shen Qinglan buat seenaknya. Aduh, kalian siapa? Hei, tahu siapa ayah aku? Tuan, anak haram rendah. Merebut ayah aku. Aku patah kaki aku. Mau ikut ujian nggak? Ampun, Tuan. Tidak berani lagi. Apa? Xiaoyan patah kaki Ziheng. Ini saling gigit. Menarik juga. Ziheng itu kesayangan ayah. Ayah brengsek itu. Kamu pergi dulu. Iya. Ayah, aku rasa Xiaoyan benar. Aku ada janji nikah. Xiao punya anak luar. Pasti rebut harta nanti. Iya, Xiaoyan ingin Lanner tidak susah. Setelah nikah nanti, Xiao sudah buat malu. Anak Tuan Xiao itu malah patah kaki anak aku. Aku tidak bisa tahan. Lanner, tuh ayah salah pikir.
Tidak sangka Xiaoyan begitu orangnya. Ayah tidak mau kamu susah. Kalau begitu, batal saja nikah ini. Siapa bilang kaki kakak patah? Siapa bilang kaki kakak patah? Lian Yi, apa maksud ucapanmu? Ayah santai aja. Baru turun gunung. Belajar ilmu gaib kaki kakak tidak luka parah. Aku buat kakinya sembuh. Sudah sembuh? Bagus sekali. Memang dia cari ilmu, sayang sekali. Itu ilmu roh anjing hitam, sihir hisap jiwa. Ayah, guru juga bilang kakak itu roh anjing hitam. Kalau dia tetap di sini pasti bakal bawa sial. Nikahi saja dia ke keluarga Xiao biar semuanya selesai. Kita tak ada urusan dengan Ho. Pejabat Xiao. Ayah, kamu sudah janji. Kamu bakal dengar kata kami. Kamu tidak boleh ingkar janji. Ya sudah. Ya sudah. Lan-er. Jangan rusak urusan orang, apalagi soal nikah. Xiaoyan sudah pilih sendiri. Acara nikah ini, lanjut saja. Tidak mungkin. Hari ini aku Chin Wanrong di sini. Siapa berani paksa anak nikah? Nenek tua sial. Berani kamu ganggu ibu. Ibu kamu tidak apa-apa. Kamu berani pukul ibu. Lanner, ibu tidak apa-apa. Shen Tiancheng. Lanner itu anak aku. Masalah nikah ini soal bahagia hidup dia. Jika kamu paksa dia, aku bakal lawan sampai mati. Kamu ancam aku? Aku mau lihat apa kamu bisa. Ayah dan kakak sedang tugas. Bakal tiba di Jingcheng. Gelar Hoye yang kamu punya juga hasil kerja ayah. Ayah yang minta itu. Berani lawan aku? Coba aja. Ayah bakal ambil balik itu. Kalau gelar Hoye itu hilang, aku sudah tak punya apa-apa lagi. Aku tak bisa lawan Chin Wanrong dengan kekerasan. Istri, kita sudah nikah sangat lama, jangan bicara kasar begitu. Aku pasti sayang Qinglan. Kalau begitu, masalah nikah ini batal saja. Howe, janji kamu pada kami. Kenapa tidak jadi ayah? Jangan ikut campur, ya. Cepat pergi saja. Kalau begitu, Qinglan tak harus menikah keluarga Xiao. Benar. Xiaoyan belum nikah. Kalau yang mulia terus ingat dia, bagaimana? Dengar aku tidak perlu nikah. Gu Jingxi sangat senang. Kalau aku menikah, dia pasti culik pengantin. Pikir itu cukup seru. Sayang sekali. Shen, kakak ajak aku hari ini. Ada apa? Begini, paman dan kakek sudah pulang. Mau aku pakai nama pribadi, ajak Jingxi kakak, makan sederhana 7 hari lagi. Mengapa suruh Shen kakak pakai nama pribadi? Tentu karena paman mau nikah. Anak tunggal dia, yaitu sepupuku, Qinzian, nikah dengan kamu. Adik tahu dari mana? Bagaimana kamu tahu? Qinzian itu tokoh utama dalam novel. Nikah sama Gu Jingxi yang pintar. Mereka berdua jodoh, hebat. Bisa hajar siapa saja. Jadi kaisar dan ratu. Apa aku bisa dengar gratis? Aku sibuk 7 hari lagi. Mungkin tak bisa pergi. Apa itu benar? Pangeran bilang benar, jadi itu benar. Oke, kalau begitu, aku bantu tolak saja. Xiaoyan, itu anak pejabat Xiao. Gawat, lupa pangeran masih di sini. Hampir lupa orang ini. Apakah Gu Jingxi punya kuasa besar? Kalau aku hajar dia, Gu Jingxi bisa jagain aku. Aku keluar sebentar. Gawat, apa bakal ada masalah? Kalau soal Tuan Muda Xiao, pangeran langsung hilang kendali. Aku salah, Nenek Buyut. Maaf, Nenek Buyut. Aku tak berani lagi. Adik memang orang istimewa, bisa pakai sihir begitu. Aneh, kenapa kamu ikut kejar? Apa Kak Jingxi juga bisa dengar suara hati adik? Aku kira hanya saudara-saudara yang bisa dengar suara hatinya. Ternyata Kak Jingxi juga bisa. Pangeran, tolong simpan rahasia adik ya, biar orang tidak anggap aneh. Tentu saja. Ayah, kenapa ayah ingkar janji? Kenapa takut sama Qin Wanrong? Kamu pikir ayah takut dia? Ayah takut sama ayah dan kakak dia, Qin Feng, ayah Qin Wanrong. Dia pejabat senior 3 kaisar. Terus kakak dia adalah markis pangkat tinggi.
pimpin semua pejabat. Please kamu biarin mereka. Ibu dan anak itu sombong. Jangan lakuin ini pada kami. Tenang saja, ya. Ayah sudah punya cara. Karena Kin Wanrong mau hancur sama ayah tidak akan kasihan lagi. Apa rencana ayah? Ayah suruh orang buat palsu surat dari pihak asing. Simpan aja surat ini di ruang kerja keluarga Qin. Terus ayah bakal lapor. Serahkan bukti itu. Keluarga Qin pasti hancur. Kaisar pasti bakal lihat sikap setia ayah pada negara. Ampun rumah markis ini. Bagus sekali. Khianat negara itu dosa besar. Qin Wanrong dan anaknya pasti tidak akan bisa lolos. Dengan begini, Ziheng bisa masuk secara sah ke rumah marki ini. Kado buat ayah mertua lupa bawa. Ayah, kenapa hal ini bisa lupa? Istri, kalian masuk duluan. Lian Yi antar ambil kado. Ya sudah. Aneh, ingatan aku di cerita tidak ada ayah jahat bagian ambil kado ini. Apa ini cucu kandung aku? Halo kakek. Halo paman. Wajah ini mirip adik ipar, benar-benar mirip sekali. Paman kenapa maki kasar begitu? Aneh. Apa ini sepupu yang ketemu? Sepupu kandung yang bicara? Mana adik ipar aku? Dia tidak ikut kalian. Aman, ayah dulu mau datang sama kami, tapi lupa bawa kado kakek. Jadi balik ambil sama Lian Yi. Aku ingat sekarang. Mereka bukan mau ambil kado, tapi ke ruang kerja kakek taruh surat fitnah itu. Surat Qin pengkhianat negara. Yan Zheng mau fitnah Qin. Ini bisa hukum mati keluarga. Qinglan pasti cuma canda. Bibi, ayo kita makan. Kakek belum balik kota, terus ingat Bibi. Sayang, keluarga Qin sangat setia, tapi Shen Tiancheng fitnah. Satu keluarga habis mati. Kakek dan paman itu mati bunuh diri di istana. Tiancheng paksa ibu mati. Kakak aku juga kena buang. Akhirnya kakak sepupu aku jadi ratu, baru bela nama keluarga Qin. Pasti sekarang ayah jahat itu, dia sudah mau dapat di ruang kerja. Aku ingin lihat Shen Tiancheng. Seberapa berani dia serang keluarga Qin. Ayah, aku pergi sebentar. Ayah, bisa cepat. Iya, aku tahu. Ada orang masuk. Lapor Tuan, tadi saya sapu halaman terus, tidak lihat orang masuk. Kakak, sudah ambil kado ayah belum? Mengapa kamu ada di ruang kerja? Aku salah ingat. Kata toko, kado pesan baru bisa ambil besok. Masa? Iya paman, ayo ikut aku dan ayah balik, jangan buat ibu tunggu lama. Wanrong, ayo makan yang banyak. Kamu makin kurus. Apa kamu jahat pada Wanrong? Ayah mertua, jangan bicara begitu. Aku sayang sekali sama Wanrong. Mana mungkin aku jahat pada dia. Ayah brengsek mau jaga image, sampai hilang malu. Siapa wanita simpanan Fu Kaiping kalau bukan ibu? Dari mana asalnya? Shen Tiancheng berani selingkuh? Punya wanita lain? Kak, kenapa kamu bicara begitu? Aku sangat sayang Wanrong. Aku nggak punya selingkuhan. Wanrong? Cepat bantu aku bicara ke kakak. Sepertinya ini memang benar. Jika kamu sakiti Wanrong, aku rela mati demi laporkanmu ke Kaisar. Ayah jahat sering tindas ibu. Sudah tidak bisa hitung lagi. Kak, kenapa kamu pukul aku? Berani kamu sakiti adikku. Aku memang mau pukul kamu. Kapan aku jahat ke Wanrong? Paman, bagaimana bisa tahu ayah tidak baik ke ibu? Sekarang benar, jangan sampai dia curiga. Ibu belum cerai dari ayah. Jika kamu pukul ayah, dia pasti tindas ibu. Paman pukul ayah tanpa alasan. Kamu harus beri alasan. Ayahku pukul paman. Memang salah dia. Jahat ke bibi. Soal kamu, aku mau bicara. Kamu cuma anak angkat Shen. Apa hak kamu di meja Qin? Qin Zian ini jahat sekali. Shen Jinglan pergi, kamu selalu remehkan aku. Sekarang malah tambah parah. Kak,
Walau aku anak angkat, tapi aku juga Shen, anak kandung keluarga Shen yang sah. Benar itu, Zian. Lian Ying hanya anak angkat. Dia dibesarkan oleh bibi sejak kecil. Dia sama seperti Lan Er. Aku cuma punya Yun Er dan Lan Er. 2 anak saja, tidak ada putri lain. Memang begitu. Dulu aku sudah rasa aneh. Shen Lianyi suka sekali bermain curang. Mana mungkin dia anak kandung bibi aku. Lian Ying kenapa ini? Jangan senang terlalu cepat. Lian Ying, tunggu ayah. Hebat calon ratu kita. Kalau tidak punya otak, tidak bisa lawan perang istana. Siapa yang sebar gosip? Aku mau jadi ratu. Aku harus cari cara buat kabur dari sini. Surat ayah jahat itu bahaya kalau tetap ada. Kakek, paman, ibu, aku sudah kenyang. Mau jalan ke taman. Pergi saja. Itu, aku belum pernah ke sini. Ruang kerja sebelah mana? Ruang kerja sisi timur itu memang perlu renovasi. Benar juga. Keluar lalu belok kanan, jalan terus sampai sana. Ternyata benar ada surat ini. Ayah sialan itu besok mau lapor ke rumah Perdana Menteri. Kalau nggak pakai momen ini, pasti bakal sayang banget. Tunggu aku tipu dia dulu, agar ibu bisa cerai dan dapat peluang. Kaisar datang. Hormat pada Kaisar. Bangun. Perdana Menteri, kenapa Kaisar datang ke rumah? Aku yang tua ini, Shen lapor Perdana Menteri khianat. Aku tadinya percaya kamu. Tapi Shen itu menantu kamu. Karena rumor ini sudah sebar, aku harus periksa sendiri. Shen Tiancheng, ayah baik pada kamu. Kamu malah balas begini. Istriku, ini tanah milik Baginda. Aku orang Baginda. Kalau ada bahaya negara, aku harus korban keluarga demi hukum. Ayah, kenapa ayah begitu yakin kakek bahaya negara? Ayah di ruang kerja Qin Feng, surat ditemukan di musuh. Bukti gelap khianat negara. Lapor. Lapor Baginda. Kami temukan surat ini di rumah menteri. Sudah lihat? Ini bukti menteri khianat. Baginda, keluarga Qin kerjasama musuh mau hancur negara kita. Aku sangat sedih. Mohon pada Baginda, hukum berat keluarga Qin. Ayah, menteri lama 3 periode. Musuh mati lawan. Aku percaya pasti ada salah paham. Mana ada salah paham? Aku rasa pasti Qin Feng sombong karena jasa. Mau gabung sama musuh, guling posisi Baginda, mau duduk di sini. Siapa kamu? Sejak kapan? Kamu boleh tanya menteri. Kamu? Ayah, itu kakek kandungku. Kenapa ayah tega? Cier, kamu anak sah aku. Keluarga Qin tidak perlu kena kamu. Kalau kamu bela keluarga Qin, ayah tidak bisa bantu. Kalau Shen Qi mati, Ziheng ganti gelar aku. Perdana Menteri Qin, apa mau jelas lagi? Aku orang jujur. Tidak perlu bukti. Ini pasti jebak orang licik. Kamu tahu, kalau tidak ketemu bukti orang jebak keluarga Qin, seluruh keluarga Qin bakal hukum mati 9 turunan. Keluarga suami anakmu, semua bakal kena. Biarpun Baginda mau hukum kami, hal yang tidak kami laku, keluarga Qin tidak bakal ngaku. Baginda, semua ini ulah keluarga Qin sama keluarga Shen kami tidak ada hubung. Ayah, kamu menantu keluarga Qin, juga orang keluarga Qin. Jangan cuma buat hindar hukum, kamu enggan mengaku. Iya, Paman. Kita berdua harus hadap ini sama-sama. Tidak. Bukan. Lapor Baginda, aku dan Wan Rong mau menikah, tapi hati sudah jauh. Mohon Baginda beri titah izin aku cerai sama Qin. Mulai sekarang, Shen Tiancheng dan Qin tidak hubung. Ayah jahat minta cerai sama ibu. Ada kabar baik begini? Ibu, tunggu apa lagi? Cepat kabul mau ayah. Shen Tiansheng, kamu tega dan tidak malu. Wan Rong, jangan salah aku. Kamu sendiri mau ajak anak-anak mati. Aku bisa apa? Qin, kamu wanita hebat, Daning. Dulu kalau bukan PM,
minta titah padaku. Angkat Chen Tiancheng. Dia cuma orang biasa, tidak pantas sama kamu. Sekarang, Yong Yiho mau cerai sama kamu. Kamu mau? Baginda, saat hari ini, buat aku lihat wajah licik. Mohon Baginda izin kami cerai. Aku bakal tulis titah, izinkan kalian bercerai. Mulai sekarang, hal rumah Perdana Menteri tidak hubung sama Yong Yiho. Terima kasih, Baginda. Bagus, ibu bisa jadi istri sah. Mulai sekarang, aku jadi anak sah Yong Yiho. Bagus, Ibu. Kamu akhirnya bebas. Selamat ibu jauh dari ayah jahat. Kalian dua malah tawa. Keluarga Qin akan mati bersama nanti. Ayah, jangan buru-buru ambil simpulan. Belum tentu siapa mati duluan. Ayah, aku jamin pakai nyawa. Minta ayah periksa lagi. Keluarga Qin tidak mungkin hianat. Apa dia khawatir padaku? Jingxi, aku tahu. Kamu dekat sama cucu Qin. Tapi bukti ada di sini. Perdana Menteri juga sudah ngaku. Dia tidak suka kakak sepupu. Dia mohon buat aku. Dia rela demi aku korban nyawa. Gu Jingxi, jangan terlalu cinta. Lainer, sebagai anak cewek, harus jaga sikap. Aku sudah jaga sikap. Baginda, tolong cepat putus. Kalau begitu, Pengawal. Ayah. Tunggu. Nona Shen, mau bicara apa lagi? Bagi nama hukum, boleh. Tapi kasih lihat bukti. Bukti ada di sini. Mau ngeles apa lagi? Ya sudah, Bagina lihat ini. Bukti itu sebenarnya apa? Apa rencana Shen Qinglan di balik semua ini? Berani sekali Shen Qinglan. Lihat apa kamu bisa lari. Aha, kamu itu cuman perempuan. Tulis kata kotor buat pangeran. Jingxi, kamu lihat ini. Untuk kakak Jingxi, sayang. Hati kamu bagai permata batu. Cinta ini bagai api panas. Saat gairah sudah usai. Masih lilit leher bagai sutra dari Shen Qinglan. Aduh, kenapa malah baca ini? Karena aku gadis belum nikah. Malu sekali. Adik, kamu suka kakak Jingxi. Jangan paksa dia begitu. Siapa yang bela kakak Jingxi? Ini ada apa? Kenapa bisa begini? Ayah, mana surat khianat itu? Mana aku tahu soal itu? Tidak ada surat khianat itu. Aku cuma kagum Pangeran Tiga. Aku mau tanya, Kaisar. Kalau aku cinta Pangeran Tiga, apa keluarga Qin harus mati? Hahaha, itu tidak akan ada. Mohon ampun, Kaisar. Aku gagal didik anakku. Mohon ampun aku, Kaisar. Baik. Hanya salah paham saja. Hal hari ini selesai, Shen. Kaisar memang baik hati. Khianat negara itu parah. Ini hal besar, bukan main. Aku tidak peduli kamu sengaja. Kamu bikin malu keluarga Qin. Kamu juga bikin malu aku. Ampun, Kaisar. Aku tahu aku salah. Ayah mertua, tolong aku. Mohon tolong aku. Kamu sudah cerai dari Wan Rong? Tidak ada sangkut paut lagi. Kaisar, hukum dia secara adil. Tidak usah peduli nama Shen. Baik. Kalau begitu, cabut gelar Marquis Shen Tiancheng. Beri gelar itu ke Shenzi. Pukul dia 30 kali. Cerai dan pergi tanpa aset. Terima kasih, Kaisar. Pengawal. Mohon ampun, Kaisar. Pergi. Ayah Kaisar, mohon ampun. Aku pikir Jingxi tidak suka wanita. Rupanya dia sudah punya pacar. Ayahmu itu sampah. Shen Qinglan saja dia tidak lawan. Bagaimana mau jaga kita nanti? Ibu, kalau kita keluar mau kemana? Kamu lupa kakak punya ayah Xiao Shilang. Shen Tiancheng tidak berguna. Kita cari Xiao Shilang bantu kita. Istri Xiao Shilang tidak bakal terima kita. Tidak apa, uang rahasia Shen Tiancheng ada padaku. Mari kita pergi dulu cari tempat tinggal. Nanti kita buat rencana lagi. Ayo. Berani sekali dorong aku. Cuy, cuma anjing liar saja.
Masih berani sok jadi tuan. Lihat apa? Istriku. Aku akui aku salah. Mataku gelap karena harta. Aku kena hasut orang jahat. Ingat kisah kita selama ini. Kamu tidak bakal tinggal aku. Shen Tiancheng. Masih mau pura-pura sekarang? Kamu pikir aku tidak tahu soal kamu dan Fu Kaiping? Kamu pikir aku tidak tahu? Shen Lianyi itu anak harammu? Sejak kapan kamu tahu? Aku sudah tahu sejak lama. Jadi jangan sok pintar. Pria macam kamu ini cuma diam kalau sudah mati. Laki-laki seperti kamu cuma pantas dimesang biar bisa tenang. Aku sudah sadar. Kamu suruh anak ini sengaja ikut aku tukar surat di ruang kerja. Kamu sudah mantap mau cerai dariku, Yin Wanrong. Tega sekali hati kamu. Itu salah kamu sendiri. Kamu pikir aku tak bisa hidup tanpamu? Aku kasih tahu ya, tanpa kamu, aku, Kaiping dan Lianyi hidup tenang dan bahagia. Maksud kamu, dua orang yang kabur? Apa maksud kamu? Ayah belum tahu ya. Sebelum masalah ini ada, Fu Kaiping dan Shen Lianyi sudah kabur duluan. Hah? Fu Kaiping itu, dia berani khianat aku. Semua uang aku di dia. Ayo pergi. Adik Qinglan, memang kamu yang hebat. Aku selalu rasa Shen Lianyi banyak muslihat. Tiap Kak Qingyun pulang, cantik. Seperti merak, dekat dengan putra mahkota. Bukan bagian dari keluarga Qin kita. Sepupu benar sekali. Tapi setelah hal ini selesai, ada masalah lebih besar. Raja ingin menjodohkanku dengan pangeran ketiga. Kamu tahu? Apa aku pergi dulu? Hei, kamu jangan pergi. Kenapa? Baru sampai pergi. Duduk manis. Karena dia enggan bertemu aku. Bukan. Kujingshi ini. Apa dia pikir kakak suka dia, makanya dia hindar. Apa bukan begitu? Ketiga, jangan salah paham ya. Aku sama sekali tidak suka kamu. Aku juga tidak setuju nikah ini. Ayah paksa aku nikah. Benar. Tokoh utama itu memang jodoh karena politik. Kakak suka orang lain. Kalau tidak, mana mungkin Kujingshi cinta tidak balas, jadi gila. Lalu, kakak. Lalu kamu suka siapa? Mengapa belum pernah dengar ini? Lupa saja. Dia pasti tidak suka aku. Jangan lupa, kasih tahu aku. Aku kan panggil kamu kakak, kamu orang baik. Orang itu pasti buta sampai tidak suka kamu. Tidak tahu kakak kasar, tahu orang buta itu adalah dia sendiri. Apa nanti reaksi dia? Kujingshi, kepala aku pusing, atau antar aku pulang. Iya. Hei, jangan pergi. Bagaimana kalau semua ikut? Orang ini mabuk. Buat sesuatu pun wajar saja. Jangan bilang aku nggak bantu, Kak. Hei, Shenchi, aku mabuk. Kamu sadar dulu. Jangan mabuk dulu. Salam, Ibu. Laner, mana kakak kamu? Dia baru jadi bos. Urusan masih banyak. Aku tidak tahu. Mungkin semalam mabuk. Sudah siang begini. Kakak belum pulang. Kakak sepupu agresif sekali. Mungkin tidak lama lagi, ibu punya cucu. Wanrong, aku salah. Wanrong, kamu keluar. Siapa bising di luar? Lapor ibu. Itu mantan Ho. Sejak dia tinggal rumah itu, dia tidur depan pintu terus. Berita sudah sebar di kota. Kata mereka, ibu sangat kejam. Ibu lupa cinta lamanya. Apa yang dia sudah buat? Aku tidak perlu rasa kasihan. Usir saja dia. Iya. Ayah jahat ini cerai, tapi masih sebar gosip dan fitnah ibu. Kalau begitu, jangan salah aku jadi anak. Ibu, kita tetap ayah dan anak. Saya mau ke resto. Ajak ayah makan yuk. Lainer, apa maksud kamu ini? Tentu aku mau ayah nonton satu drama yang bagus. Nyonya, Laner, aku tak percaya kalian masih bisa maafkan aku. Ayah,
kita ini tetap ayah dan anak. Biar tulang patah, darah kita tetap satu. Benar? Tuan, kamu tunggu di sini sebentar. Aku dan Lan Er pesan makan. Ya, silakan pergi. Ayah minum teh dulu. Apa anak sudah aman? Tentu. Aku sudah minta orang kirim dia ke rumah adik supaya diurus. Fu Kaiping, kamu bawa lari uangku, bawa kabur anak-anak begitu saja. Aku pukul kamu sampai mati. Shen Tiancheng si bodoh itu. Anggap Ziheng anak sendiri. Dia benar-benar sangat bodoh. Liani curang pakai air itu. Lalu dia tipu orang itu. Dia benar-benar buta. Kamu? Tuan Ho, Kamu mau apa? Kamu wanita jalang. Kamu tipu aku parah. dengar aku Tuan Ho. Diam. Aku tak percaya padamu. Kamu wanita beracun. Tuan Ho. Pak petugas. Dia yang membunuh. Ikut kami. Qin Wanrong, ini pasti ulahmu. Kamu buat aku dengar itu. Kamu terima akibat sendiri. Kalau kamu patuh setelah nikah, tidak bakal jadi seperti ini. Jangan salah orang lain. Wanrong, kamu kejam. Dulu tidak begini. Kamu sudah berubah. Aku selalu begini. Hanya karena ada Laner? Buat aku berani lawan. Jalan. Jalan. Ibu. Laner. Ibu! Ibu. Ibu bangun, Ibu. Ibu. Shen Qinglan. Semua karena kamu. Kamu rebut semua milik aku? Hingga aku jadi begini. Aku tidak lepas kamu. Ciu. Ya, pangeran. Kenapa di luar gaduh sekali? Karena pangeran kedua nikah ahli sihir, istana sibuk urus acara nikah dia. Sihir hebat. Bicara soal sihir hebat, tidak ada yang bisa lawan dia. Pangeran, kamu bilang apa? Tidak ada apa-apa. Putri mahkota buat pesta hari ini. Iya. Ini pesta terbuka. Keluarga Markis Yonghi akan hadir. Putri dan Markis itu kakak adik. Markis pasti bakal datang. Bagus kalau gitu. Bagus apanya? Aku beri salam pada pangeran ketiga. Nyonya, santai saja. Aku dan Kak Shen teman lama. Jadi, aku jemput kalian ke istana. Kamu sengaja tunggu aku. Kenapa nggak ngaku? Dia selalu tahu rahasia aku. Apa aku tidak boleh bicara? Kalau dia bilang suka, apa aku harus pura-pura malu lalu tolak dia? Lan Er, ayo, jangan bengong. Cepat masuk. Nyonya, silakan masuk. Halo, Pangeran. Halo, Kakak. Halo, Pangeran. Kakak ipar. Lianyi itu istri aku. Aku lupa bilang waktu kita menikah dulu. Kamu dan Lianyi bersaudara. Di istana nanti, teman bicara ada. Ternyata Shen Lianyi jadi istri Pangeran. Pantas saja tidak ada kabarnya. Kamu pernah bilang mau bantu aku singkirkan putra mahkota, benar? Tenang, Pangeran. Aku pasti pegang janji. Aku akan carikan kamu yang murah tenang. Aku janji bantu kamu jadi putra mahkota. Kamu harus bantu aku capai mauku. Aneh. Tadi sibuk urus Shen Lianyi. Rasanya ada yang lupa. Aku ingat sekarang. Buku bilang di pesta ini, pangeran kedua beriku Jingxi arak beracun. Semua orang di sini, keluarga aku dan Yun Er. Aku tidak akan sungkan. Aku minum duluan. Terima kasih, Putra.
Ada apa, Jingxi? Apa wine putra mahkota tidak enak? Yang mulia, ini wine dari putra mahkota. Tidak mungkin pangeran ketiga rasa tidak puas. Kalau begitu, apa tidak buat malu putra mahkota? Kurang ajar, Chen Liani. Berani sama pangeran kedua sentuh orangku. Putra mahkota tampak marah. Gu Jingxi tidak berani menolak putra mahkota. Cuma aku cium wine kakak sangat manis, sampai aku lupa diri. Jingxi memang paham barang. Bagaimana aku bisa bantu Gu Jingxi? Atau aku rebut saja wine Jingxi, biar putra mahkota hukum aku tak sopan. Yun Er, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Dia benar-benar kena racun. Tokoh utama dalam cerita pasti selalu selamat. Kakak, tadi Jingxi banyak minum. Aku sudah mabuk. Mau istirahat sebentar. Oke saja, istirahat dulu saja ya. Sudah, aku bantu saja. Kalau aku tidak bantu, dia bisa mati. Bantu pria tampan ini biar aku saja. Ibu dan kakak pulang dulu. Jangan tunggu aku. Aku bantu kamu. Gu Jingxi, kamu kenapa? Gu Jingxi. Tuan Muda. Dokter, gimana Jingxi? Lapor Tuan. Tuan Muda Jingxi, dia kena racun Tuan Changsan. Dosis yang dia minum banyak, nyawa dia nggak bisa selamat. Kenapa ini bisa jadi? Tadi dia baik saja. Dokter, tolong periksa lagi. Bagaimana Jingxi tiba-tiba keracunan? Tadi dia baik-baik saja, minum di depan. Kenapa bisa keracunan? Apa mungkin minuman kakak ada masalah? Jaga bicara, Tuan Muda. Iya, kan ini kantor Tuan Muda. Siapa berani lakuin itu? Mungkin saja pesta ini memang mau Tuan Muda sengaja buat ini. Lancang? Jingxi itu adik aku. Apa aku bakal celakain dia? Karena dia adikmu, kamu malah mau menyakitinya. Kakak sebenarnya, kami sudah lama nggak suka, nggak senang lihat orang kayak kamu. Tidak cocok jadi penerus. Lalu siapa yang pantas? Tentu saja aku. Kak, aku tidak maksud begitu. Memang itu maksudmu. Tapi sayang, kamu ketemu aku. Aku harus dukung kakak ipar. Kakak, tanaman itu racun. Pemeriksaan istana ketat. Kalau beli dari luar, kali ini tidak bisa bawa. Adik, aku sudah tahu itu. Tapi, terus mau apa? Maksudnya, pangeran kedua mereka. Pasti suruh orang keluar, beli pisah-pisah. Lalu bawa masuk. Mereka ada di sini. Aku cuma perempuan biasa. Nggak bisa sembarangan periksa daftar itu. Pengawal, ambil daftar masuk baru. Gawat, kenapa sampai lupa ini? Ini... Adik kedua, orangmu sering keluar masuk beli racun. Pengawal sudah cek, minta racun tikus. Sekarang, kamu mau jelas apa? Jangan cuma pakai daftar. Tuduh kami beri racun, jebak pangeran ketiga. Masih berani bantah? Semua pelayan sudah catat. Nanti bakal tahu semua. Bukti dan saksi lengkap. Kalian juga saja depan ayah. Pengawal, bawa mereka berdua. Tunggu ayah saja. Iya. Kalau aku, memang kenapa? Adik ketiga mati tempatmu. Gosip itu bahaya. Kamu putra mahkota. Pasti dituduh ikut bunuh saudara. Pikirkanlah, bisa tahan lama? Siapa bilang Gu Jingxi mati? Halo kakak kedua. Jingxi, kamu tidak apa? Gu Jingxi, kamu tidak mati? Tentu aku yang sudah sembuh dia. Gu Jingxi, kamu bagaimana? Gu Jingxi. Tokoh utama pria hebat di buku, ternyata akhir begini. Tetapi kamu, orang milik tetua ini, aku tidak bakal biar kamu susah. Ini
Tidak mungkin, tidak mungkin. Racun itu tidak ada obat. Kamu kira tak bisa sembuh, tapi bagi aku ini mudah. Bawa dia pergi. Lepaskan aku pasti tak kalah. Lepas aku takkan kalah dari Qinglan. Ternyata ucapan Yun benar. Qinglan benar Dewi. Ini memang tugas aku. Hei, aku ini kakak ipar kamu. Kamu sudah berjasa besar, pantas dapat hadiah. Minta saja apa yang kamu mau. Dia minta kakak nikah dia padaku. Dia ingin menikahiku. Lan memang sangat berani lamar diri di depan orang. Tapi dia dan pangeran memang sudah waktu jadi satu. Apa kamu minta aku nikah kamu dengan Jingxi? Tentu saja bukan hamba minta pangeran beri restu untuk kakak hamba, Shenqi, dan putri sulung Perdana Menteri Qin Ziyan. Sudah pikir matang? Ini peluang langka. Yakin restu nikah untuk kakak? Kakak dan sepupu nggak mudah. Sampai sini. Cepatlah, bantu mereka segera menikah. Baiklah, sudah aku catat. Besok aku lapor pada Kaisar untuk nikah kakak kamu. Ayo terima kasih pada pangeran. Hamba terima kasih pada pangeran. Saudara Jingxi, jangan salah paham. Adikku sangat sayang pada kakak. Apa aku salah lihat? Kenapa pria itu ingin segera nikah? Shenqi terima titah. Hamba Shenqi terima titah. Dasar mandat langit Kaisar Tita. Dengan Markis Yongi Shenqi setia pada negara, tulus dan ikhlas, jasa sangat besar. Qin Ziyan, cantik dan punya akhlak, anggun dan tenang, paham tata krama. Nikah pada hari baik, jalin hubungan abadi. Nikah Maret tahun depan. Hamba terima titah Kaisar. Yang mulia, bagaimana Kaisar hukum? Bagaimana Kaisar hukum? Shen Lianyi, ayah ingat Tara, tetap maafkan kakak kedua. Hanya dia dan Shen Lianyi kena kurung istana Weiyang. Shen Lianyi memang adikku. Qinglan datang dan segalanya berubah. Selalu cari masalah. Aku takut dia ganggu adik. Aku juga cemas. Di mana Qinglan sekarang? Aku ingin menemuinya. Qinglan ada di luar. Silakan Yang Mulia. Kamu bilang akan bantu aku dapat yang kuinginkan. Kenapa sekarang malah aku kena kurung istana? Yang Mulia, jangan salah aku. Mana aku tahu Shen Qinglan bisa tawar racun usus. Kamu tidak tahu apa-apa. Kenapa aku pelihara kamu? Yang Mulia, tenang dulu. Aku kalah dari Qinglan. Tetapi guruku pasti bisa. Besok aku lari keluar minta guru turun tangan. Dia punya banyak cara. Pasti kabul ingin Yang Mulia. Aku bisa percaya kamu lagi? Yang Mulia, percayalah padaku lagi. Sini bosan sekali. HP juga tidak ada. Buku gambar tidak bisa baca. Tidak sebagus Taishu Zenjing aku. Apa itu Taishu Zenjing? Kenapa kamu kesini? Bos jodohkan kakakmu. Aku ada kabar. Serius? Bagus kalau begitu. Kamu hampir tunang sama Qin Ziyan. Apa kamu rasa sayang? Tidak, Nona Qin sangat baik. Kak Shen luar biasa, aku senang mereka gembira. Sepertinya aku sudah ubah itu. Alur cerita yang asli. Jadi Jingxi tidak suka sepupu. Kenapa dia terus kaitkan aku dengan Qin Ziyan? Aku tidak suka Qin Ziyan. Aku suka kamu. Kamu ngomong apa? Barusan dia nembak aku. Iya. Waktu itu aku kena racun. Aku harusnya mati. Kenapa kamu korbankan nyawa? Terus, karena apa lagi? Karena cinta. Kalau bukan karena kamu, cakep banget, aku tak mau kau mati. Mana mungkin aku lakuin ini? Lain kali jangan gitu. Bahaya sekali. Dia pegang aku. Mau cium dia, mau peluk dia. Depan boleh. Belakang belum boleh. Apa dia suruh cium? Dia bisa dengar isi hati. Iya, bukan cuma aku, Kak Shen, ibu juga dengar. Apa? Kamu, aku, ibu juga kakak aku bisa dengar isi hati aku? Kenapa lagi-lagi selalu pas? Menurutmu, kita semua ngerti maksudmu. Terus, niat kecil aku dulu. Sudah aku dengar semua. Aduh, siapa yang paham? Dunia aku hancur. Tidak apa-apa. Aku juga rasa yang sama. Malu banget.
Jika bukan siang hari, leluhur pasti sudah sergap dia. Baiklah, malam nanti aku datang lagi. Kamu pura-pura tidak dengar saja, masih tidak bisa. Guru, tolong aku. Kan aku sudah kasih ilmu. Kenapa masih kacau begini? Shen Qinglan itu, entah monster apa dia, aku tidak bisa lawan dia. Makanya murid datang ke sini, mau minta guru turun tangan. Ikut aku masuk istana, bantu murid lawan monster itu. Masuk istana? Katanya kaisar dunia manusia punya aura naga. Iblis biasa tidak bisa dekat. Shen Lianyi kini telah menjadi selir kedua. Aku juga temukan kuali roh. Taruh kuali di kamar kaisar. Tunggu aku serap nasib kaisar, terus bisa jadi dewa. Ya sudah, aku bakal ikut ke istana. Hari ini kencan pertama kita. Mau kemana? Aku antar. Kemana? Biar aku pikir. Pangeran, Baginda ada masalah. Aku pergi sama kamu. Iya. Aneh, kenapa Nadi tidak rasa? Ayah mendadak sakit. Kakak kedua pasti terlibat. Cuma tidak tahu apa rencana jahat mereka. Mungkin masalah pada Ding ini. Maksud? Ini nama Ding Juling, benda kuno jahat. Energi naga Baginda akan tersedot habis. Sampai jiwa ambil orang mencari mereka. Pantas tadi periksa Baginda, Nadi tidak aku rasa. Gimana cara selamat, Ayah? Ini gampang, cukup hancur. Ding ini, kamu mundur. Ada apa, Guru? Seseorang hancur kuali juling. Pasti itu Shen Qinglan. Hanya dia yang punya ilmu sihir sehebat ini. Cepat, tangkap dia sekarang. Dia hancur kuali aku. Jangan biar dia lepas. Shen Qinglan, kenapa kamu keluar istana? Kamu rusak kuali juling itu. Keluarnya kenapa? Itu milikku, leluhur. Yang aku dapat susah payah. Harta yang sangat hebat. Kamu hancur begitu saja. Lalu kenapa? Kuali itu aku sentuh pecah. Benar tidak? Kamu siluman apa? Kamu pintar putar balik fakta. Muridku, kenapa tidak bilang ada wadah energi? Kenapa aku serap energi naga kaisar? Lihat apa kamu punya nyawa. Biar aku si leluhur lawan kamu. Walau ilmu kamu tinggi, tak bisa kau bebas dari segel emas ini. Qinglan, kamu minggir. Tidak ada jalan lagi. Tunggu aku ambil energi kamu. Silakan, coba saja kalau mau. Guru, apa ini bisa? Shen Qinglan sangat hebat. Kamu tidak lihat dia diam? Guru cepat bunuh dia. Santai saja. Biar aku serap energi dia. Qinglan, oke saja. Ilmu yang sangat hebat. Aku rasa seluruh kulit aku mau pecah. Shen Qinglan, selamat tinggal. Bisa lepas ikat emas aku. Ini apa susah? Bagaimana ini, Guru? Siluman anjing hitam, kamu jahat. Mau celaka kaisar? Aku tangkap kamu hari ini. Kamu sebenarnya siapa? Dengar baik-baik, aku dari alam Taishu, leluhur Xuanshu. Ampun. Aduh. Pangeran, ampun, Qinglan. Jangan, leluhur, tolong lepas aku. Shen Lianyi, kamu belajar ilmu hitam. Jahat sekali, mau celakakan kaisar. Aku tidak akan bunuh kamu. Kaisar bakal hukum kamu.
Aku tidak berani disebut Dewi. Ini hasil jasa ayah buat rakyat. Iblis tidak bisa ganggu negara kita. Gelar si nomor 2 aku cabut. Dia aku buang ke batas. Shen Lianyi masuk penjara juga. Dia bakal hukum mati nanti. Tapi aku bingung mau kasih apa. Aku sudah tahu. Aku kasih pangeran ketiga buat kamu. Bagaimana? Tidak mau menikah? Aku buat ini tulus dari hati. Tidak butuh hadiah. Tapi kalau ayah mau kasih hadiah, aku minta hadiah buat semua wanita. Oh, coba bilang saja. Aku minta ayah buat hukum baru. Biar wanita bisa sekolah juga. Biar bisa kerja jadi pejabat juga. Ini. Ayah maksud Qinglan itu sama kayak mau aku. Dari dulu, banyak wanita derita karena aturan. Banyak wanita lain juga tak bisa tunjukkan bakat. Ayah sayang sama semua rakyat. Tolong lihat mereka. Wanita yang hidup susah itu. Ya sudah. Kalian benar buat aku luluh. Dan yang kaku ini memang harus ubah sekarang. Adik, dengar kamu cuma 1 jurus tombang siluman anjing hitam itu. Aduh, hebat sekali. Memang adik Shenqi. Lan senang kamu pulang aman. Aduh. Ini, bangun. Ibu, Shen Lianyi sudah terima hukum. Semua sudah selesai. Tidak perlu sembunyi lagi. Sebenarnya aku bukanlah dia. Aku leluhur metafisika dari Taishu. Kena petir aku masuk ke tubuh Shan Qinglan. Aku kasihan pada Fu Kaiping dan Shen Lianyi. Aku pura-pura jadi anak ibu karena dia jahat. Sudah lama aku dengan ibu. Ibu boleh pukul atau maki aku. Laner, bangun, cepat. Lanes, ibu mana mungkin tidak kenal anak sendiri. Dari awal, aku sudah tahu. Kamu beda dari Lan yang aku bayang. Tetapi, niat kamu memang baik. Aku jadi tenang. Iya, aku tidak peduli siapa kamu. Tanpa kamu, kaki aku sudah patah pas aku pulang. Lan kamu sudah bantu keluarga kita. Suara hati kamu bantu semua. Jadi, kamu tetap anak ibu. Ibu. Aku mau tanya sesuatu. Pertama, minta izin nikah, Kak. Kedua, kamu bantu semua wanita. Tetapi bagi aku, dalam rencanamu, aku tak pernah ada. Bukan begitu. Suara hati aku ungkap rasa ini duluan. Gu Jingxi, aku sangat cinta kamu. Hanya saja, bagi aku, cinta bukan segalanya. Aku leluhur Xuanshu, sudah hidup ribuan tahun. Biasa lihat duka dunia. Kakak dan Kak Zian sulit sampai di sini. Kalau aku tidak bicara, mereka tidak akan jadi. Lagi pula, asal kita saling tahu, bagi aku tidak butuh status pasti. Para wanita itu malah butuh orang kayak aku. Berdiri di depan raja, tuntut hak mereka. Aku paham semua. Kamu tidak mau kurung, jadi selir yang manja. Kamu pantas dunia luas, cantik dan harta. Hal paling tidak penting, aku suka kamu karena kamu benci jahat dan berani jaga keluarga. Gu Jingxi, ikut aku ke Taichu. Di sana indah, ada 2 bocah lincah. Baik.